Jadi teman-teman kalau jawab soal TKP itu sebenarnya ya secara garis besar jawabannya itu kalau aku merangkumnya itu ya 3. Unsurnya ada kreativitas, unsurnya ada edukasi, dan yang ketiga bisa lihat nomor 1. Banyak banget ya soal apanya, narasi soalnya. Nah, kira-kira teman-teman nomor 1 ini kita mulai dulu ya. Ini dari segi soalnya, kira-kira klasifikasinya yang mana? Dari segi soalnya. Ada yang bisa jawab? Pelayanan ya? Oke, benar, pelayanan ya. Ini pelayanan yang mana? Soalnya ada 2 pelayanan di TKP. Pelayanan? Yes, benar, that's right. Pelayanan publik ya. Jadi di soal ini itu bisa kita lihat ada unsur layanan ya, ada unsur pelayanan. Jadi misalnya jumpa narasi soal di luar nih, bukan yang ini, tapi di luar misalnya ada nampak seorang customer service ataupun seorang yang bagian pelayanan, itu udah bisa kita tentukan ini pelayanan. Ya mau pelayanan publik, mau pelayanan orientasi pada pelayanan, itu 2 hal yang sama. Bedanya hanya sedikit doang. Nah, nomor 1 pelayanan publik itu bisa kita garis bawahi, di sana ada customer service ya. Oke, customer service. Nah, kalau di pelayanan publik itu ciri soalnya tentang pelayanan. Terus cara jawabnya kira-kira apa? Misalnya jumpa soal yang pelayanan, itu cara jawabnya kira-kira? Yes, tepat. Dahulukan pelayanan. Ya ibaratkan tersampaikan pelayanan itu ke customer itu. Soal selesai ya, kita udah bisa klasifikasikannya ini pelayanan. Kita masuk ke jawabannya. Nah, kira-kira dari pilihan A sampai E itu yang ada menjawab untuk pelayanannya tersampai dan pelayanan didahulukan, yang mana? Pilihan A, B, oh D ya, D, oke. Jawabannya jadi D ya, B atau D? Ya benar, ini jawabannya dadu ya, dadu. Kalau kita lihat secara apa ya, secara garis besar A sama C ini nggak perlu lagi dilakukan kan? Ini nggak perlu dilakukan A dan C, karena udah jelas di narasi soal. Di narasi soal udah gamblang dibilang beberapa kali, kalau bisa sampai muntah pun dia ngomong ke customernya, karena dia saking tanggung jawabnya sama customer. Nah itu panjang lebar lagi, apalagi beberapa kali, panjang lebar, mudah dimengerti, ya udah 3. Coba beberapa kali, panjang lebar, mudah dimengerti. Kurang apa lagi coba? Kalau ada lagi 1 lagi apa kita buat? Sampai hilang pun bahasa dia ya kan, sampai mau cakap kotor pun kalau bisa. Nggak mungkin ya, nggak mungkin. Nah, ya udah pasti asal A, B, C ini bukan. Nah, jawabannya D. Ya udah pasti antara D dan E. Ya udah pilih aja antara D dan E. Dua-duanya udah benar. Teman-teman jawab D benar, jawab E benar. A, B, C pun benar. Tapi skalanya. Yang paling benar itu D dan E. Ya udah itu jawabannya.
Kita lihat ya, bener nggak jawabannya? Wis, cakep, betul kalian. Ngeri ya. Nah ini, jawabannya D dan E. Ada yang jawab salah? Yang jawab benar? Golput berarti ya. Nggak jawab sama sekali ya kan? Nah ini kurang lebih topiknya pelayanan publik. Jadi udah dijelaskan itu indikator daya tanggap terhadap pelayanan. Udah itu aja. Fokus pada pelayanan. Itu aja. Oke. Ini lanjut nomor 2. Ada yang mau jawab beserta alasannya? Ada yang bisa jawab beserta alasannya? Ada yang mau jawab beserta alasannya? Angkat kakinya. Iya. Bebas. Ya, aku mau kasih voucher juga. Iya, yang berani jawab ini dengan alasan yang benar, aku kasih voucher 50.000 tes minat bakat. Aku kasih voucher 50.000 tes minat bakat. Dan voucher ini jangan nanti, bang, aku uangkan lah, nggak bisa diuangkan ya. Jangan sampai ini nggak bisa diuangkan. Ini hanya bisa digunakan untuk tes minat bakat. Kalau ada yang mau, silakan. Nomor 2 ya. Ada yang bisa? Angkat kakinya. Angkat kakinya yang mau. Gak apa-apa, silakan. Yang mau angkat kakinya. Bang, aku gak mau angkat kaki lah. Aku mau angkat tangan, gak apa-apa. Ataupun bang, gak usah lah, dari WA aja lah, jawabnya boleh. Dari WA Japri. Ya gak apa-apa, silakan. Mau Japri. Ataupun pakai bahasa cintanya lah bang, pakai bahasa telepati dari hati ke hati. Ya nggak apa-apa, aku dengar. Oke, dalam hitungan ketiga ya, 1, 2, 3, nggak ada yang mau berarti. Oh ini. Karena nggak ada yang mau, kita jawab aja. Ini kira-kira dari hal klasifikasi, apa klasifikasinya? Beradaptasi semua ya, sepakat? Iya benar. Ini beradaptasi ya, kemampuan beradaptasi. Kurang lebih itu udah jelas banget di sana ya. Kalau misalnya beradaptasi, teman-teman bisa lihat aja nih bahasa soalnya. Jadi mengenai hal baru, kata kuncinya itu. Misalnya jumpa soal mengenai hal baru, seperti apa? Kerjaan baru, pacar baru, suasana baru, selingkuhan baru, atau ya pokoknya hal yang baru lah. Nah itu bisa kemampuan beradaptasi. Nah contohnya ini, dia kerjaan baru di daerah lain lagi, di daerah lain. Nah ini udah bisa dipastikan kemampuan beradaptasi. Ya udah, kalau kemampuan beradaptasi, teman-teman jawabnya yang mana? C? C, yang jawab salah aku kasih voucher. C ya, coba deh. C semua? Oke. Voting. Ya, kita voting. Ya benar, jawabannya C. Kenapa C? Ada yang bisa jawab kenapa C? Ya karena beradaptasi ya. Ya memang kalau misalnya soal-soal kayak beradaptasi ini kita udah bisa ini, karena biasanya kalau muncul yang beradaptasi biasa masih ringan, masih soalnya masih ringan. Ya udah, kalau misalnya ini beradaptasi, pilih jawaban yang supel, jawaban yang adaptif, itu doang. Pilih supel dan adaptif. Ya udah bisa tentukan jawabannya. Yang mana dari kelima ini yang supel dan adaptif?
Antara C dan iya, antara C dan E. Ya udah pilih yang supel dan adaptif, itu doang. Kita lihat ya, bener nggak ini jawabannya C? Wih, udah bisa jadi ini nih, udah bisa jadi pilot, udah bisa jadi ASN ya. Iya bener, tengok itu. Jadi jawabannya C dan E kawan-kawan. Jadi jawabannya 2. Udah jago-jago semua. Kita lanjut boleh? Atau masih mau tetap di sini? Lanjut ya. Oke teman-teman. Ini nomor 3. Aku mau kita tes lagi ya semangatnya. Soalnya udah kendor kayaknya. Selamat sore. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Oke, mantap. Nomor 3. Kira-kira nomor 3 kita klasifikasikannya apa? Belum jawab. Agresif. Kreativitas dan inovasi, yang lain sama? Kreativitas dan inovasi? Iya. Ya secara tersurat kayaknya nomor 3 nggak ada hubungannya sama kreativitas dan inovasi. Oh ada ya? Oh iya, yang mana? Coba kasih tahu aku. Oh itu ya. Oke. Kalau dari case-nya ada hubungannya dengan kreativitas dan inovasi? Kira-kira? Iya aja lah bang ya kan. Ya ada dari case-nya ya. Dari case-nya ada karena memang harus dibutuhkan kreativitas kalau dalam kondisi ini. Klasifikasinya oke. Kita masuk ke pilihan jawaban. Kira-kira yang mana? Hehe. A. Iya A bener. Jawab A. Bagus A ini. Ini biasa kayaknya orangnya suka demo ya. Berarti yang kemarin di mbaknya ada berarti ya? Oh enggak ada ya. Ya A juga benar dan E juga benar. Nah sekarang kita lihat dari poin A kira-kira mengajukan protes kira-kira menyelesaikan masalah? Enggak? Iya, enggak ya? Ya walaupun menyelesaikan masalah tapi tanpa solusi ya. Itu Pegadaian yang bilang bukan aku. Katanya menyelesaikan masalah tanpa solusi ya. Oh itu ILC ya. Iya kalau A itu poinnya. Jadi kalau misalnya A ini cenderung jangan ini dulu deh yang dilakukan, ini yang nanti dulu. Tapi ada yang paling utama yang harus kita pilih. Yang mana dari kelima ini kira-kira yang iya. Ya ini salah satu cara yang paling tepat. Dan yang ya dilakukan paling utama daripada yang lain. Itu yang E. Kreatif enggak dia caranya? Kreatif ya. Nampung hari malam hari ya. Oke, ini E. Jawabannya kita lihat benar nggak jawabannya? Yes, benar kawan-kawan. Jawabannya E, emang ya. Karena memang cara dia memang solusi. Jadi teman-teman kalau jawab soal TKP itu sebenarnya ya secara garis besar jawabannya itu kalau aku merangkumnya itu ya 3. Unsurnya ada kreativitas, unsurnya ada edukasi, dan yang ketiga profesionalisme. Ini jawaban secara umumnya. Misalnya jumpa soal-soal umum. Ya lihat dari 3 kategori ini. Kira-kira kreatif nggak dari yang lainnya?
Ya kalau misalnya semuanya kreatif, ada unsur edukatifnya nggak? Kalau semuanya ada unsur edukatifnya, ada unsur profesionalismenya nggak? Kalau ada tiga-tiganya, tinggalkan aja soalnya, dikoyak. Karena ya nggak mungkin, pasti ada jawabannya. Tiga itu ya, kawan-kawan.